Pemirsa, 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat kecelakaan bus pariwisata di jalur Dieng Wonosobo Rabu sore. Diduga bus mengalami remblong sejauh 2 km dan menabrak 6 kendaraan lain. Bus pariwisata KJM Putra dengan nomor polisi K1446BL berhenti setelah menabrak pohon di Desa Kuripan, Kecamatan Garing, Wonosobo. Sebelumnya bus menabrak 6 kendaraan lain. Diduga kuat bus mengalami remblong sepanjang 2 km di jalur wisata Dieng. Bus menabrak 4 sepeda motor dan 2 mobil. Laju bus pariwisata berpenumpang 31 orang yang berisi rombongan reuni SMA Nakti Praja Jepara. Bus melaju tak terkendali dan menabrak mikrobus berpenumpang 11 orang dan kemudian terbalik. Menurut Kapolres Wonosobo, AKBP Fangki Ani Sugiharto, 4 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Hingga saat ini polisi masih mengevakuasi bangkai mikrobus yang ringsek. Puluhan korban luka dibawa ke 2 rumah sakit berbeda, yakni RSU Wonosobo dan RSI Wonosobo serta Puskesmas Kejajar. Pemirsa, Bupati Blora Joko Nugroho sepakat membubarkan kampanye jika terdapat pelanggaran protokol COVID-19. Keterangan Bupati disampaikan saat deklarasi damai bersama ketiga paslon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum setempat. Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora, yaitu Umi Kulsum Agus Sugianto, menggelar senam kepada warga Selasa pagi. Pasangan calon bupati ini merupakan satu dari 3 paslon Bupati Blora yang menggelar kampanye tatap muka. Hari ini merupakan hari kelima masa kampanye pasca deklarasi damai ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora 2020. Namun ketiga paslon belum banyak memanfaatkannya. Bupati Blora Joko Nugroho mengajak ketiga paslon untuk mematuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Pokoknya kampanye menghilangkan norma-norma kepatuhan COVID, bubarkan. Sepakat? Sanksi tegas menanti para paslon jika melanggar ketentuan berkampanye. Diatur di perundang-undangan kalau di PKPU, di aturan KPU memang tidak ada, paling kita hanya pembubaran. Tapi kalau bisa jadi di peraturannya lain, misalnya kita pakai perbu, pakai impres, bisa sampai ke pidana, bahkan sampai ke denda. Maka pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, tidak hanya peraturan tentang KPU saja yang bisa diterapkan, tapi peraturan lain juga bisa diterapkan. Selain menjaga protokol kesehatan, KPU juga mengimbau para paslon menaati peraturan berkampanye, salah satunya adalah tidak menjelek-jelekan paslon lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Bali, nomor urut 1, Gede Dana dan Wayan Arta Dipa mulai gencar kampanye dengan pertemuan terbatas. Kali ini, Paslon Gede Wayan menemui para nelayan di pantai ujung pesisir. Satu persatu nelayan di pantai ujung pesisir mendatangi lokasi kampanye terbatas pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem, Bali nomor urut 1, Gede Dana dan Wayan Arta Dipa. Dengan menerapkan protokol kesehatan, kampanye berisikan mendengarkan keluhan para nelayan. Perwakilan nelayan sebanyak 25 orang sepakat menuntut satu hal dari calon pemimpin daerah mereka kelak. Senderan ini bisa diservis, soalnya korban itu sudah banyak, paru-parunya yang pecah karena batunya itu naik sana. Bisa sebelumnya sana. Sudah sering disampaikan Pak ya? Sudah sering berapa kali dari anggota dewan sampai bupati yang sekarang. Ternyata tidak ada apa-apanya. Buruknya pesisir pantai akibat abrasi membuat para nelayan kesulitan melabuhkan dan menepikan kapal. Paslon Gede Wayan mengapresiasi permintaan para nelayan. Pantai ini kan harus ada penataan pantai yang baik supaya nelayan ini bisa nyaman. Jadi bisa nyaman. Bagaimana membuat misalnya breakwater di pantai supaya ada kenyamanan bagi mereka. Jadi tidak sekedar memasang crab, tidak sekedar memasang breakwater, tetapi bagaimana sinergis antara nelayan dengan breakwater yang dibangun oleh pemerintah sebenarnya supaya bisa maksimum mensejahterakan masyarakat.
Nelayan berharap bagi siapa saja paslon yang ingin memenangkan pilihan para nelayan agar mampu melakukan perbaikan pantai sebelum masa pemilihan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tim kuasa hukum Pinangki menyebut dakwaan Pinangki dianggap tidak didasarkan bukti yang sesuai. Sidang dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Agenda sidang kali ini mendengarkan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Tim kuasa hukum Jaksa Pinangki keberatan atas dakwaan penuntut umum yang menyebut Jaksa Pinangki menerima suap sebanyak $500 Amerika Serikat dari Joko Chandra, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat. Menurut kuasa hukum, dakwaan jaksa penuntut umum itu disebut tidak didasarkan dengan bukti yang tidak sesuai. Selain itu, kuasa hukum Pinangki juga menyebut ada upaya untuk menyudutkan Pinangki secara personal. Kami ingin menyampaikan kembali dalam persidangan ini bahwa kasus yang membeli terdakwa yang diduga telah menerima suap, memberikan suap, bermufakat jahat, serta melakukan pencucian uang didasarkan pada bukti-bukti keterangan yang tidak bersesuaian. Ditambah lagi dengan banyaknya opini-opini yang sengaja dibentuk dan digiring oleh sejumlah pihak sehingga mempersalahkan terdakwa untuk hal-hal yang tidak dilakukan. Penyidik dan pihak kejaksaan pun seolah sengaja lepas tangan dan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan karena khawatir pada tekanan publik. Melihat fakta ini, tidaklah berlebihan apabila kami mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal telah ada upaya memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan, salah satunya dengan opini-opini yang menyudutkan terdakwa secara personal. Sebelumnya, Jaksa Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz. Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi 3 mempertanyakan soal PAM Swakarsa yang dinilai bisa menimbulkan trauma. Dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan soal rencana PAM Swakarsa yang dinilai bisa menimbulkan trauma. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, diksi PAM Swakarsa dinilai terlalu identik dengan peristiwa 1998. Jika PAM Swakarsa akan dihadirkan kembali, Arteria meminta ada sosialisasi kepada masyarakat. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut konsep PAM Swakarsa identik dengan demonstrasi 1998. Ia pun meminta penggantian nama agar tidak menimbulkan trauma. Atas pertanyaan ini, Kapolri mengaku akan menjawabnya secara tertulis. Kader DPD Partai Golkar Kota Bekasi menggelar aksi mosi tidak percaya yang dituangkan di atas spanduk kepada Ketua DPD Partai Golkar Rahmat Effendi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Bekasi. Mereka juga kecewa atas jabatan pelaksana tugas DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang kini dijabat oleh Ade Puspitasari, anak kandung Rahmat Effendi. Ratusan kader dan simpatisan DPD Partai Golkar Kota Bekasi Selasa siang menggelar protes di Sekretariat DPD Partai Golkar di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, para kader menggelar tanda tangan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Bekasi. Para kader merasa dikecewakan oleh kelompok di jajaran elit DPD karena menjual aset gedung sekretariat secara tidak transparan. Jadi kita berharap bahwa, dan kita berdoa tadi dipimpin oleh Pak Nurul, kita kantor Golkar Kota Bekasi ingin bahwa kantor sekretariat DPD Golkar Kota Bekasi tetap di Jalan Ahmad Yani nomor 18, tidak pindah kemana-mana.
karena itu juga yang diharapkan oleh DPP Golkar. Akibat ketidaktransparannya proses penjualan kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi ini menyebabkan perpecahan di dalam tubuh DPD Golkar Kota Bekasi hingga berimbas pada penyelenggaraan musyawarah daerah yang tak kunjung digelar. Bahkan kepemimpinan DPD Golkar saat ini justru diestafetkan kepada Ade Puspitasari, anak wali kota Bekasi yang baru terjun dalam kepengurusan di DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan memantau terdapat 29 titik lintas batas negara Indonesia Malaysia yang tidak resmi. Jalur ini nantinya akan menimbulkan masalah hukum, sosial, dan ekonomi bagi dua negara. ...29 titik lintas batas negara tidak resmi di garis perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Tepatnya di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat terpantau Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB. BNPB menggandeng sejumlah instansi lainnya seperti imigrasi, TNI, dan pemerintah kabupaten hingga desa untuk mensurvei identifikasi jalur. Sejak Selasa 29 September 2020, petugas menemukan sejumlah titik lintasan yang berstatus non-PLB di Desa Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mau kita laporkan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Mendagri selaku Kepala BNPB bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah taktis bahkan strategis untuk itu tadi yang saya katakan. Negara harus hadir secara real di tapal batas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tegaknya hukum-hukum nasional. Hukum keimigrasian, hukum kepabianan, hukum kekarantinaan, tetapi lebih tinggi lagi keutuhan wilayah negara secara teritorial. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia berada di 5 kabupaten dengan panjang garis batas 966 km. Banyaknya jalur tikus antar dua negara dapat mengancam kestabilan ekonomi dan keutuhan NKRI. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pengadilan India membebaskan 32 pelaku serangan masjid di kota Lucknow pada 1962. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.